Selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya David Simbol dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24001. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum keempat yang sudah praktikum ke-6 yang sudah saya kerjakan, yaitu tentang bagian grabs dan juga helps, yang dimana grabs yaitu nanti ada bagian vertex dan edge-nya, dan untuk bagian helps nanti akan ada bagian help method, insert dan seek down serta remove. Nah, untuk bagian vertex dan edge-nya nanti akan dibagi dua, yaitu ada bagian edge-nya dan bagian remove untuk di setiap bagian-bagiannya. Nah, untuk yang pertama yaitu bagian grabs-nya. Nah, untuk representasi visualnya itu nanti untuk nodes yang vertikalnya itu nanti akan seperti rantai makanan. Nah, nanti ini bisa dimulai dari 1 ataupun 3. Nah, dari 1 dia bisa merangkap ke 2 ataupun ke 3. Nah, dari 2 dia bisa merangkap ke 3 sampai ke 6. Nah, dari 3 dia bisa merangkap ke 5, ke 1, dan juga ke 4. Nah, untuk nodes sama vertikal, nodes sama edge ini beda cerita dia jika menggunakan tanda panahnya. Nah, karena ini dia tidak menggunakan tanda panah, tidak ada sudut runcingnya ini, maka dia bisa menggunakan keduanya. Nah, untuk grab matriksnya itu, nah ini tadi yang saya maksud, 1 menuju ke 2, 1 menuju ke 0, tetapi 0 tidak bisa menuju ke 1, dan 2 tidak bisa menuju ke 1. 2 hanya bisa menuju ke 0, dan 0 tidak bisa untuk menuju ke 1 ataupun ke 2. Nah, untuk 1, 2, dan 0 ini adalah ketiga titik yang saling berhubungan. Nah, yang selanjutnya itu ada grab adjacent list, di mana nanti itu dibagi menjadi linked list dan juga array. Nah, sama kayak yang di atas tadi, yang bagian atasnya ini dia kalau ke 0 tidak bisa mengarah kemana-mana. Nah, kalau satunya itu bisa dia mengarah ke pertama dari 1 ke 0, baru 1, 0, baru bisa juga kedua, baru siap itu hasilnya 0. Kalau dari 1, kalau dari 2 dia hanya bisa ke 0, dan setelah itu hasilnya 0, tidak bisa lagi jalan. Nah, kalau untuk linked list yang bagian undirected graph ini, nah nanti dia bisa mengarah ke semuanya. Nah, otomatis semuanya itu punya dua tujuan dan 1 0 untuk masing-masingnya. Nah, untuk yang satu ini, yang 0 ini 1 2 0, yang untuk satunya ini 2 0 0, dan untuk yang 2 ini 0 1 0. Nah, yang selanjutnya itu nanti kita akan menambahkan untuk bagian edge vertex, yaitu untuk bagian app Java-nya. Kenapa edge vertex ini digunakan untuk menambahkan vertex baru yang diperlukan untuk membuat sebuah webnya itu. Nah, nanti ada di dalamnya itu menggunakan PageCake, Del dan IFS sesuai NIM kita. Kalau saya itu IFS 24001. Nah, importnya itu menggunakan array list dan juga hashmap-nya. Nah, nanti grab ini akan bersifat public class, yang dimana nanti itu hashmap yang dalamnya itu hanya bisa private ataupun hanya bisa dimasuki oleh kelas itu sendiri. Nah, untuk public void point grab nanti akan membuat boolean system out, nanti akan menambahkan listnya. Nah, untuk public boolean add vertex nanti akan menambahkan vertex ini yang berupa boolean. Nah, yang itu selanjutnya add edge. Nanti di sini untuk menambahkan edge pada program yang akan dibuatnya. Nah, nanti public boolean add edge nanti jika add list maka get mendapatkan vertex 1 dan juga vertex 2. Nah, jika at least get vertex 1, vertex 2. Nah, jika vertex 2, vertex 1, maka hasilnya adalah true. Sisanya itu, selainnya itu adalah false. Nah, yang selanjutnya itu untuk remove edge. Yang dimana remove edge-nya itu nanti ada kode program yang untuk menghapus edge-nya. Nah, dia itu kayak menghapus hal yang kelebihan ataupun hal yang tidak perlu di dalam itu. Nah, nanti untuk modifikasinya itu akan membuat mygraph nanti menggunakan add vertex dan add edge. Nanti keduanya itu akan ditambahkan remove edge dan juga remove graph-nya juga. Yang selanjutnya untuk remove vertex, nanti akan menggunakan remove vertex yang dari public boolean yang ini, remove vertex. Nah, nanti adjust list untuk remove-nya. Yang selanjutnya itu untuk kedua heaps, yang dimana heaps-nya itu kayak menggunakan pohon faktor, pohon akar. Kalau yang anak SMP mempelajari itu KPK ataupun FPB. Nah, nanti ini 2 akan menghasilkan 2 sama 4. 3 menghasilkan 3 sama 7. Ini adalah min map. Kalau head map-nya itu 2, yang mana itu merupakan bagian yang paling besar itu. Kalau min map itu bagian dari keseluruhannya.
Nah, ini 2 bagi 2 itu memiliki 2 anak yaitu 3 dan 4. 3 memiliki 2 anak yaitu 6 dan 5. 5 tidak memiliki anak, 6 tidak memiliki anak. Nah, 2 bagian dari 4, 4 bagian dari 2 yaitu 4 memiliki 2 anak yaitu 7 dan 8. 7 dan 8 sama-sama tidak memiliki anak. Nah, yang itu selanjutnya untuk representasi visual dari map section itu, map shape-nya itu nanti adalah 8, 6, 7 dan 5, 4. Nanti 8-nya itu adalah map shape-nya. Nah, sama juga 8 itu merupakan bagian kepala, untuk tengahnya itu adalah 7 dan 6, merupakan bagian dari angka 8. Nah, 5 dan 4 merupakan bagian dari yang ketujuh yang tidak memiliki bagian lagi anak-anak di bawahnya. Nah, 3 dan 6 juga bagian dari bagian 6, yang 6 merupakan bagian dari 8, di mana 3 dan 2 ini tidak memiliki anak lagi di bawahnya. Yang selanjutnya nanti kita akan membuat helper method. Helper method ini digunakan untuk membantu method yang dimana dia itu membantu return new untuk array list dan juga integer heap-nya. Nah, nanti dia itu digunakan untuk membantu heap-nya yang dimana dia nanti jika backend-nya itu error, nanti dia bisa digunakan oleh helper method untuk digunakan kembali serta di evaluasi untuk menjadi lebih bagus. Nah, insert-nya itu nanti digunakan untuk menambahkan method insert, ataupun insert ini kayak bagian yang untuk menu-menunya. Nah, nanti untuk ada head at value-nya, ada untuk current-nya, ada merupakan bagian parents dan juga bagian swap-nya. Nah, yang selanjutnya itu ada bagian sing down, yang dimana method untuk sing down ini merupakan untuk menambahkan maksimal indeksnya dan juga merupakan left index serta right indexnya. Yang selanjutnya untuk bagian remove-nya itu sama kayak yang tadi, dia untuk menghapus hal yang tidak perlu dari bagian heaps-nya ini. Nah, ini adalah kode yang sudah saya kerjakan. Di mana app-nya itu merupakan bagian dari sini. Nah, ini dia. Yang ini sudah mencakup untuk studi kasus grab dan juga heap-nya itu. Nah, nanti untuk jarak terdekat, jadi untuk yang 3A. Bagian nomor 3A. Yang ini untuk manfaatnya. Manfaatkan grab, buatlah kode program untuk menemukan jarak terdekat untuk menembus satu titik ke titik lainnya. Nah, ini dia 41.65. Jadi ini kayak mata kuliah yang pernah dipelajari di informatika juga. Misalkan kita ingin mengetahui jarak terdekat dari titik 0 ke titik 4. 0 ke titik 4. Nah, di artinya itu dia harus mencari angka yang paling kecil. Kalau contohnya ini kan kayak dia itu harus, ini kan tiap garis ini kan memiliki angkanya. Nah, angkanya ini merupakan nilai dari garisnya ini. Jadi setiap dia melewati garisnya itu, dia akan menambahkan dengan nilai angkanya itu. Nah, kalau yang ini tuh 0, 7, 6, 5, 4 itu merupakan bagian yang paling kecilnya. Yang dimana bagian 3A-nya itu nanti sistemnya itu print line. Nah, untuk 3 ajar ada di Dijkstra algoritma, yang dimana grafnya itu akan membuat new grafnya itu nanti mapnya itu berupa string dan juga integer. Nanti weights-nya itu berupa new hash map. Nah, untuk mengatur weight-nya itu nanti weight-nya itu merupakan 0 ke 7, baru siap dari 7 ke 6, siap dari 6 ke 5, dari 5 ke 4, 8, 1, 2, 10. Seperti yang saya bilang tadi, 8, 1, 2, 10. Nah, jadi arahnya itu dari 0 ke 7, ke 6, ke 5, dan ke 4. Nah, yang selanjutnya itu untuk bagian 4A-nya itu studi kasus untuk elemen terkecil dari K. Manfaatkan heap. Diberikan sebuah array, temukanlah elemen terkecil dari urutan K. Contoh array-nya itu 1, 7, 2, dan 8, dan 9. Dah, nilai K adalah 3. Maka hasilnya adalah 7. Karena nilai terdekat tersebut adalah nilai terendah di urutan ketiga. Nah, jadi untuk yang ini tuh kita akan menggunakan print juga nanti ini. Nanti array-nya itu berupa 1, 7, 2, 8, 9. K-nya itu adalah 3. Nanti itu akan membuat new heap. Nah, nanti akan mengeluarkan list tercatat itu dan akan disortir dan akan membuat new array list yang berupa jawaban dari studi kasus heap-nya ini, yang merupakan elemen terkecil dari K. Yang selanjutnya itu untuk studi kasus heap ataupun nilai maksimal dari stringnya.
diberikan sebuah array dan kembalikan array dengan nilai elemen terbesar dari elemen sebelumnya. Contohnya itu arraynya itu 152,936 merupakan maka hasilnya itu 155,999. Nilai 2 diganti menjadi 5 karena nilai 5 merupakan nilai terbesar dari elemen sebelumnya. Kayak yang ini. Nah, nanti untuk input dari integer stringnya itu merupakan 152,936. Nanti akan mengeluarkan new heap, nanti akan mengeluarkan max history yang berupa akan membuat new array list-nya. Nah, nanti untuk merupakan stream, max set, dan max history-nya. Nanti akan keluar dari stream input dan max stream per input, nanti akan berupa max stream input merupakan array dan berbentuk array yang merupakan hasil dari tot string dari streamnya. Nah, nanti max per streamnya itu merupakan nilai max story-nya. Misalnya untuk pivot static void merupakan set void, nanti map string integer lebih besar dari w yang ini dia untuk komputer if absent-nya. Nah, ini bagian untuk graph-nya. Ada kesalahan dikit. Ya, dia sudah pas. Nah, nanti dia untuk kelas untuk mempresentasikan graph atau berarah atau tidak berarah. Nanti dia ini menggunakan boolean, semuanya menggunakan boolean yang merupakan nilai yang ada di graph-nya nih. Nanti akan menggunakan getList, vertex, dan menggunakan addList. Nah, ini dia untuk selanjutnya. Selanjutnya itu mencari jarak terdekat merupakan jig serta, dimana nanti ini menggunakan public integer, nanti menggunakan string, not, baru menggunakan map entries dan juga string dan integer seperti saya bilang tadi. Maksudnya itu untuk heap untuk mempresentasikan max heap, nanti menggunakan map heap. Ini merupakan sebuah public class yang merupakan ini juga ada beberapa private yang bisa dimasuki kelas itu sendiri seperti left child, right child, dan juga parents-nya itu. Yang terakhir itu untuk menghitung big O grab, dan juga big O heap. Yang ini dia tadi, big O heap dan juga big O grab. Mempresentasikan ini dia untuk graph-nya itu. Big O-nya itu merupakan ini. Jadi akan saya menjelaskan nanti public boolean itu merupakan vertex yang merupakan string vertex, nanti akan selalu vertexnya itu jika tidak ada maka akan bersifat nol. Nah, public boolean ini nanti menambahkan edge-nya, nanti ada dua vertex yang keduanya itu berupa string, vertex 1 dan vertex 2 yang merupakan keduanya string. Nah, jika edge-nya ini bertemu dengan vertex 1, maka string itu nol dan juga ditambahkan dengan vertex 1 yang merupakan hasilnya nol. Eject-nya merupakan vertex 1 menambahkan vertex 1 dan vertex 2, dan juga vertex 2 tambah dikalikan vertex 1. Nah, untuk yang selanjutnya itu remove edge, yang ini untuk menghapus edge yang tidak berguna dari vertex 1, vertex 2, vertex 2, dan juga vertex 1. Nah, ini merupakan remove vertex merupakan menghapus hal yang tidak perlu di bagian garis besarnya, bagian garis besar dari vertexnya. Nanti tadi untuk remove edge-nya ini untuk bagian kecil-kecilnya, bagian yang detailnya. Kalau remove vertex ini untuk bagian yang besarnya. Nah, untuk mencari jarak terdekat digunakan Dijkstra. Nah, public integer juga string menggunakan map string lebih kecil merupakan integer. Nah, jika string vertex itu maka merupakan tinggi dari key set-nya. Misalnya itu weeks contains key, map string. Yang terakhirnya itu untuk heap-nya nih. Heap-nya ini merupakan merupakan kelas yang berbentuk heap. Ada juga public class integer merupakan get heap. Public class integer pack nanti menggunakan sama juga menggunakan left child, right child, dan juga parents. Void insert, swap insert, sync down, dan juga remove. Jadi kalau yang mapnya itu memang kira-kira segitu. Sekian penjelasan saya, Pak. Saya David Simbolon, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Oh, saya lupa untuk mengeramkannya.
2401 David Simbolon Jadi sekian penjelasan dari saya David Simbolon pamit undur diri. Sekian, terima kasih Pak.